Definisi pengertian kelompok. Perilaku merupakan suatu fungsi dari interaksi antar individu dengan lingkungannya, sedangkan kelompok merupakan dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantungan. Bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Robbins, tahun 2003, 292. Perilaku kelompok adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang individu dengan yang lainnya untuk mendapatkan aspirasi anggota. Berinteraksi dari setiap individu dan saling bergantung untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Jenis-jenis kelompok. 1. Kelompok informal dan formal. Kelompok formal, subunit sah dari organisasi yang telah ditetapkan oleh anggaran dasar atau suatu ketepatan manajemen, sedangkan kelompok informal adalah kelompok yang muncul sebagai upaya pemenuhan kebutuhan individu dengan mengembangkan taya hubungan dengan anggota lain dalam organisasi. 2. Kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer adalah kelompok yang jumlah anggotanya sedikit, walaupun tidak setiap kelompok yang anggotanya sedikit adalah kelompok primer. Hubungan antar anggota bersifat personal dan mendalam, diwarnai oleh kerja, sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang jumlah anggotanya banyak, hubungan antar anggota bersifat impersonal, lebih diwarnai oleh kompetisi. 3. Kelompok keanggotaan dan rujukan. Kelompok keanggotaan adalah kelompok yang anggota-anggotanya sejarah administratif dan fisik menjadi anggota kelompok itu. Sedangkan kelompok rujukan adalah kelompok yang digunakan sebagai alat ukur standar untuk menilai diri sendiri atau untuk membentuk sikap. 4. Kelompok deskriptif dan preskriptif. Kategori deskriptif menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara alamiah, sedangkan kelompok preskriptif mengacu pada langkah-langkah yang harus ditempuh anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Ciri-ciri kelompok. Suatu kelompok bisa disebut sebagai kelompok sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Merupakan satuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kesatuan manusia yang lain. 2. Memiliki struktur sosial yang setiap anggotanya memiliki status dan peran tertentu. 3. Memiliki norma-norma yang mengatur di antara hubungan para anggotanya dan memiliki kepentingan bersama. 4. Adanya interaksi dan komunikasi para anggotanya, kelompok sosial dapat lahir, tumbuh, dan berkembang tidak terlepas dengan adanya komunikasi sosial dan interaksi sosial. 5. Terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu satu dengan yang lain dapat menyebabkan terjadinya interaksi dalam mencapai tujuan yang sama. 5. Tahap perkembangan kelompok. 1. Tahap pembentukan. Memiliki karakteristik besarnya ketidakpastian atas tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok tersebut. 2. Tahap timbulnya konflik. Memiliki karakteristik adanya konflik dan kecenderungan tampil individual untuk menunjukkan eksistensi diri dan dominasi satu atau lebih orang. Pada tahapan ini yang menjadi isu utama adalah kekuasaan power, kontrol, dan konflik. 3. Tahap normalisasi. Merupakan tahap perkembangan kerjasama, keterikatan antar individu dalam tim keterpaduan. Pada tahap ini sudah mulai terjadi, kelompok akan terbagi tanggung jawab dan kontrol. Menghargai perbedaan di antara mereka sendiri, mulai berpikir dalam hal kita dari pava saya. 4. Tahap kinerja. Memiliki karakteristik bahwa struktur telah sepenuhnya fungsional dan diterima. 5. Tahap pembubaran. Memiliki karakteristik terdiri dari kelompok sementara. Pada tahap ini, kelompok fokus menyelesaikan aktivitas-aktivitas dan bersiap untuk pembubaran kelompok. Syarat-syarat terbentuknya kelompok. 1. Setiap anggota termotivasi untuk bergabung dengan kesadaran bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok yang diikutinya. 2. Terdapat hubungan timbal balik interaksi antar anggota. 3. Terdapat faktor yang dimiliki bersama sebagai pengikut seperti tugas, atasan, senior, nasib, hobi, ideologi wilayah, asal daerah, suku, bahasa, derajat ekonomi, pendidikan, dan lainnya yang mempererat ikatan hubungan antara anggota. 4. Berstruktur dan berproses. Motivasi pembentukan kelompok.
Kelompok terdiri dari kumpulan beberapa individu yang saling berinteraksi satu sama lain. Kumpulan individu ini bisa meningkatkan hubungan lebih dekat dan menjalin kerjasama. Dari penjelasan tentang kelompok muncul istilah kelompok sosial, karena manusia tidak lepas dari hubungan orang lain. Kelompok sosial adalah suatu himpunan individu yang berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Kelompok ini membentuk kesadaran dan hubungan timbal balik untuk saling menolong. Terbentuknya kelompok sosial terjadi karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Setiap individu membutuhkan orang lain untuk mencapai sebuah tujuan. Dasar pembentukan kelompok sosial ini karena ingin mengembangkan pribadi, menumbuhkan rasa aman, dan meningkatkan efisiensi kerja. Definisi kelompok sosial menurut para ahli. Menurut George Homans, kelompok merupakan sekumpulan individu yang saling berinteraksi, bertukar kegiatan, dan memiliki perasaan untuk berhubungan. Menurut Surjono Sukanto, kelompok adalah kesatuan manusia yang hidup bersama dan saling berhubungan. Dari hubungan ini, kemudian menghasilkan pengaruh timbal balik. Kesimpulannya, kelompok sosial adalah himpunan manusia yang saling berhubungan timbal balik satu sama lain. Kelompok ini membentuk struktur sesuai dengan pola yang telah matang. Perbedaan kelompok formal dan informal. Dalam perbedaan kelompok formal dan informal terdiri dari beberapa aspek, yaitu 1. Hubungan antar pribadi. 2. Kepemimpinan. 3. Pengendalian perilaku. 4. Ketergantungan. Pada organisasi formal. 1. Jelas dan terstruktur. 2. Dirancang dan ditetapkan. 3. Penghargaan dan hukuman. 4. Bawahan lebih tergantung. Pada organisasi informal. 1. Tergantung pada motif dan tujuan. 2. Muncul dan dipilih. 3. Pemenuhan kebutuhan. 4. Keanggotaan bebas dan tidak tergantung. Bidan penyeleweng dana Jampersal dihukum penjara 3,5 tahun. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menjatuhkan hukuman 3,5 tahun penjara terhadap Riasih Wahyusari, seorang bidan yang bertugas sebagai verifikator program jaminan persalinan bidan praktik mandiri di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Selasa, Hakim Ketua Suprapti juga menjatuhkan hukuman denda sebesar 100 juta rupiah yang jika tidak dibayar, maka akan diganti dengan kurungan selama 2 bulan. Hakim juga mewajibkan membayar uang pengganti kerugian negara yang sebesar 695,5 juta rupiah. Kesimpulan, dari kasus tersebut, hal itu menunjukkan perilaku individu dalam organisasi sangat berdampak pada organisasi tempatnya bekerja. Triasih adalah sosok yang mementingkan kepentingan individu dan dapat mencoreng nama organisasinya. Kepercayaan yang telah diberikan kepada Triasih disalahgunakan. Seharusnya ia dapat mementingkan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan pribadi.